Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi. Hari ini 4 September 2020, kembali lagi dalam hari Jumat, kembali lagi dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kita untuk firman Tuhan. Masih melalui online, Bapak Ibu jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan biar kita terus tinggal dalam doa, mohon supaya Tuhan memberkati kita dan kita boleh terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini, Jumat 4 September 2020, di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Allah hadir bersama dengan kami, jemaat Tuhan di rumah masing-masing, masih secara online mereka mengikutinya, dan kiranya Tuhan tolong mampukan untuk kami bisa menyerap, memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman. Mohon Kau berkati dari awal sampai akhir. Jauhkan dari gangguan, dari hal yang bukan padamu. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dengan segala pengucapan syukur, mengampuni kekurangan salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sore hari ini pembelajaran perenungan kita saya ambil dari kitab Mazmur, passalnya yang ke-27, ayat 1 bagian B. Mazmur 27, ayat 1 bagian B, berkata, Mazmur 27, ayat 1 bagian B, berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya ulangi. Mazmur 27 ayat 1 bagian B. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, melalui kalimat dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat, menunjukkan bahwa pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah benteng hidup kita. Puji Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Tuhan adalah benteng hidupku, karena memang hanya di dalam Dia pertolongan, perlindungan, dan kekuatan yang sejati itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun masalah dan rintangan yang kita hadapi, jika kita bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti beroleh kekuatan untuk menanggungnya. Ya, ini janji Tuhan buat kita semua. Dan berulang-ulang kali Bapak Ibu Saudara mendengar, ya, seberat apapun, yang penting bagaimana kita bersandar, kita berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kitab Nabi Yesaya 31 ayatnya yang pertama, ada satu nasihat dan sekaligus sebagai satu larangan. Dalam Yesaya 31 ayat 1, ada satu nasihat dan satu larangan di sana yang menunjukkan bahwa supaya jangan kita lari, jangan kita datang kepada dunia. Dikatakan di sana, dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia. Jadi dalam menghadapi apa masalah persoalan, saudara-saudara, untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan, kekuatan, jangan ke Mesir.
jangan ke dunia. Ya, saudara-saudara, dan juga dikatakan supaya kita jangan bergantung, jangan mengandalkan kepada kekuatan dunia. Itulah yang disebut dengan kuda-kuda dan keretanya dan para penunggangnya. Itu berbicara kekuatan dunia. Ya, jangan kita lari ke dunia dan jangan mengandalkan kekuatan dunia. Ya, saudara-saudara, kita harus tetap memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan. Memandang dan melihat ya kepada yang maha kudus, dikatakan kepada yang maha kuasa, dan selalu kita mencari dia. Selalu, sekali lagi ada kontak hubungan dengan Tuhan. Jangan lepas dari situ, jangan kemana-mana. Dia adalah benteng hidup kita. Ya, saudara-saudara, tidak ada tempat yang sanggup untuk dapat merobohkan benteng ini, benteng Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah benteng kita. Mengapa? Ya, Tuhan adalah benteng kita. Mengapa? Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang 7, ayat ke-7. Saudara, Bapak Ibu sekalian, 2 Timotius 1 ayat ke-7 di sana dikatakan bahwa Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini. Mengapa dia adalah benteng hidup kita? Karena dia yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, sehingga kita sanggup untuk menghadapi apapun masalah dan persoalan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, ya, mengapa? Ya, Tuhan adalah benteng hidup kita. Ya, Filipi 4 ayat 13 juga menunjukkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ya, segala perkara dapat kutanggung. Kita bisa mengatasi, kita bisa menanggungnya karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, siapapun kita, setiap kita pasti punya pengalaman hidup, macam-macam pengalaman hidup ini. Ya, saudara-saudara, ada saatnya dalam pengalaman hidup kita terjepit. Ada saatnya dalam pengalaman hidup itu kita mengalami jalan buntu. Ada saatnya dalam pengalaman hidup itu kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan ada saatnya dalam pengalaman hidup itu ya kita merasa tidak ada yang menolong, tidak dapat menolong. Bahkan seakan-akan kita berada dalam jurang yang sangat dalam. Ya, itu pengalaman hidup kita. Tapi mari melalui ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudara, kita memang tidak akan lepas dari keadaan ini. Kita tidak akan lepas dari pengalaman hidup. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak akan lepas. Ya, saudara-saudara, tetapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau memang ini harus terjadi, dan memang akan kita hadapi, kita alami dalam hidup ini, saudara-saudara, biarlah kita tetap memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan dan selalu mencari Dia. Ya, memandang kepada kemahakuasaan Tuhan melebihi dari segala-galanya dan cari Dia. Kita mencari Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayatnya yang kelima, Mazmur berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ya, dia tidak kemana-mana, dia tidak ke dunia, tidak kepada ya sesuatu yang dianggap bisa menolong dia, tidak. Ya, dalam kesesakan, ya, dalam mengalami pengalaman hidup yang tidak mengenakan, saudara-saudara, Mazmur mengatakan, aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan memberi kelegaan. Ya, Tuhan menjawab dengan memberi kelegaan. Puji Tuhan. Hidup ini adalah peperangan. Ya, kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama terjemahan lama. Ayub 7 ayat 1 terjemahan lama berkata bahwa manusia di atas muka bumi ini seperti orang perang adanya. Ya, seperti orang perang adanya. Puji Tuhan.
kalau kita tinggal dekat dan melekat dengan Tuhan. Nah, hari Minggu kemarin kita dengar itu. Kalau kita tinggal dekat dan melekat dengan Tuhan, ya, dan berada di kota bentengnya Tuhan. Saya ulangi, berada di kota bentengnya Tuhan, kita pasti akan menang. Ya, itu janji Tuhan. Pasti akan menang. Asal dekat, melekat, dan tinggal di dalam kota bentengnya Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Ya, di sana dikatakan bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, ya, sebab Tuhan yang menolong aku. Puji Tuhan, satu kepastian, ya, yang telah ditunjukkan oleh pemazmur. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak takut. Dan kalau Tuhan di pihak kita, pasti pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ya, di dalam Tuhan ada jaminan keamanan dan perlindungan yang sempurna. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar tentang jaminan-jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, ada jaminan keamanan dan perlindungan yang begitu sempurna buat kita. Karena Dia adalah kota benteng. Dia memagari, membentengi kita sehingga tidak mudah musuh datang untuk menyerang. Tidak mudah musuh datang untuk merobohkan benteng itu. Karena Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tutup Mazmur 46 ayat 2 dan ayat 12. Mazmur 46 ayat 2 dan ayat 12. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, dan kota benteng kita ialah Allah. Itu ayat yang ke-12. Ya. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi jangan kemana-mana. Ya, saudara, dunia banyak menyodorkan hal-hal, tempat-tempat yang sepertinya memberikan jaminan untuk manusia bisa mendapatkan kelegaan, bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi apa akhirnya? Apa jadinya? Apa hasilnya? Ya, tidak ada sama sekali. Kalau toh ada bersifat sementara, tidak kekal. Tapi apa yang daripada Tuhan, itu kekal, sempurna, sejati adanya. Puji Tuhan. Ya, karena Dia tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan kota benteng kita adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati dengan perenungan ini. Mari kita tetap terus ada di dalam Tuhan, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, ya, memandang, melihat kebesaran Tuhan dalam situasi yang masih tidak menentu. Ya, saudara-saudara, di sana sini masih terdengar berita-berita, masih terjadi berita-berita yang di sana kelihatannya sudah mereda selesai, muncul lagi di sana, muncul lagi di sana, yang lain-lain. Ya, itulah keadaan dunia yang tidak menentu. Tapi kalau kita berserah dekat kepada Tuhan, haleluya, ada jaminan yang luar biasa. Karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan perenungan dan pembelajaran ini. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan dan pembelajaran firman-Mu lagi pada sore hari ini. Melalui ibadah doa kami ya Tuhan, sekalipun melalui online, kami yakin Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kami, kepada jemaat Tuhan, ya, menghadapi begitu banyak masalah, persoalan, bahkan kesesakan-kesesakan hidup yang seringkali menghalang-halangi. Tetapi puji Tuhan, haleluya, bahwa kami terus untuk kami dekat, melekat dengan Tuhan. Kami terus berserah, bersandar hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, dan selalu mencari Tuhan di saat kapanpun juga, ya, kondisi keadaan bagaimanapun juga. Ajar kami terus Tuhan, karena Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah perlindungan, kekuatan yang sejati buat kami.
Terima kasih Tuhan, jaga lindungi jemaat Tuhan di tempat, di rumah masing-masing, dengan situasi yang masih begitu mengkhawatirkan ini. Tapi Tuhan pelihara terus, sediakan semua yang diperlukan, dibutuhkan, jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, bahkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan beberapa jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan yang lemah, masih dalam keadaan yang sakit, dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah persoalan, peperangan, Tuhan berikan kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Berkati dan berkati jemaat Tuhan, hidup mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka masing-masing, anak-anak dalam studi sekolah, apa yang mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, Allah cukupkan buat mereka. Terima kasih. Kembalikan besok minggu, kami ada lagi dalam rumah Tuhan. Minggu pertama di bulan September, kami akan semeja lagi dengan Tuhan. Allah kiranya akan memberkati. Terima kasih. Terus hamba berdoa bagi jemaat ini dalam segala usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Berkati dan apa yang mereka selalu buat dan beri. Dan untuk Tuhan, dari korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur, berkati sebagaimana firman-Mu dan perpuluhan hak milik Tuhan. Tiada henti-hentinya hamba bawa dalam doa. Karena mereka bawa itu, mereka kembalikan itu dengan kecintaan kepada Tuhan, rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Mereka berbuat itu karena melakukan ajaran firman-Mu, melakukan ajaran firman-Mu, dan sebagaimana janji firman-Mu. Tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya kepada jemaat ini yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus. Hamba tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus Tuhan. Juru selamat kami. Sukacita damai sejahtera Tuhan. Sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati semuanya.